Kita satukan saja ya. Kita baca baik. Alhamdulillah. Kembali ya. Semangat ya untuk depan menolak balik. Ibu yang berbagi ya. Bapak kasih mohon perhatikan sebelum nanti kalian barang-barang kemudian dipegang ya agak gelap ya. Nah ini tempat produksi ya. Oh lihat-lihat dulu, mau nyobain nggak? Untuk apa pegang dulu nah ini baksonya ya. Jadi didinginkan baksonya itu supaya ketika di packing itu tidak ya. Kita lanjut ke untuk istirahat dulu ya gitu. Dulu ini apa ini oke langsung. Nah, ini ruangan admin. Ruangan apa? Admin. Oke, sini yang di belakang boleh ke sini biar kelihatan. Biar tahu dulu, ayo sini. Yo. Nah, ini ruangan admin ya, bisa pakai sidik jari ya. Nah, kan keuangan atau barang di sini ya diurusnya. Jadi semua untuk informasi pemesanan. Nah, sekarang kita jangan berisik ya, ada yang sedang live, tapi kalian boleh lihat dan boleh perhatikan. Oh kayak gini. Nah, yo sini. Ini meja untuk packing barang. Meja untuk packing barang. Nah, ini untuk packing bumbu di sini ya, untuk chili oil ya. Nah, ini lagi live ya, boleh dilihat. Sok lihat-lihat. Boleh lewat sini, boleh. Boleh sini, ayo gabung sini ya. Kan kameranya untuk dilihat ya. Nah, ini sedang live TikTok. Yang suka live TikTok, nah kayak gini ya. Dan ini untuk pemesanannya di sini, di printnya, nota-nota ini ya, di print di sini. Nanti di adminnya ada Pak Aris yang mengurusi live TikTok pemesanan online ya. Paham? Untuk penyimpanan bumbu ya. Ya, ini ruangan penyimpanan bumbu. Ya, boleh dilihat-lihat. Ini disimpan, sok masuk aja. Yo, ada bumbu apa aja, silahkan dilihat-lihat. Ada untuk bawang goreng dan di sini untuk meracik bumbunya per adonan ya. Nah, ini dibuat sendiri dan hasilnya ini ya. Ya. Oke, sekarang ruangan untuk produksi ya. Ya, pelan-pelan ya, sangat licin di bawah ya. Oke. Bakar di sini. Nah, ini kayu bakar disimpan di sini. Yo, yang belum lihat dulu. Nah, ini menyimpan kayu bakar. Kemudian kayunya nanti dimasukkan ke dalam mesin uap ya. Ayo sini yang belum turun dulu biar tahu. Yo, uap ya. Ruangan mesin uap. Nah, dipanasin di atas suhu yang 90 derajat ke atas ya. Ini ya, berapa derajat man? 20 lebih ya. Nah,
Ini ruangan untuk mesin U, dan ini operator. Oh, pelan-pelan. Nah, ini ruangan produksi bakso kecil-kecil. Kalau yang ini mesinnya untuk ukuran kecil. Ya. Nah, ini adonannya, adonan baksonya. Jadi dimasukkan ke dalam perebusan yang hangat, habis itu dimasukkan lagi ke perebusan yang kedua, ya. Jadi ada 2 kali rebus baksonya. Nah, sini. Ini mesin untuk membuat adonan, ya. Mesin buat adonannya seperti ini nantinya. Ini muter, piringannya muter, ya. Untuk menghaluskan, ya, mesin press. Nah, jadi keluarnya kayak gini. Ya, tuh kan. Nah, ini yang tadinya berbentuk cabai sekarang udah jadi halus, ya. Jadi ini untuk mempres supaya jeroan, isi atau apapun itu menjadi kecil, ya. Nah, ini ya. Jadi masuk ke sini nanti air yang pertama yang kotor. Nah, ini nih yang belum dia. Nah, kayak gini, ya. Jadi nanti ya, jernih gak? Nah, pelalon ini langsung airnya dikeluarin ke sungai. Jadi airnya bersih ke sungainya, gak kotor. Ini adalah ruangan produksi instalasi pembuangan air kayu. Ada ruangan uap. Kemudian makanannya itu seperti ini. Jadi tidak ada udara yang masuk ke dalam bungkusan satu bakso ini, ya. Jadi dipres pakai tekanan udara yang ini, ya. Jadi udaranya dipres, ditekan supaya tidak masuk udara. Paham? Supaya baksonya tahunya itu gini tahunya, ya. Jadi gak digoreng. Nah, ini mesin oven. Kalau yang ini paratag untuk penyimpanan penirisan bakso, ya. Bakso keju ada di sini, bakso urat, bakso isi, bakso sedang, bakso halus, semua varian ada, ya. Oke, berangkat. Untuk absensi boleh di sini ditempel. Grab, Egi Teras. Untuk yang mesen barang, yang bayar uang di sini, ya. Kemudian yang belanja, ya. Kemudian yang mau ngirim barang lewat sini, ya. Ini adalah izin usaha, ya. Izin usaha. Ya, ini ya izin usahanya dari MUI, ya. Ya, ada dari Kota Tasikmalaya, dari live tetehnya. Ini ada Pak Aris, admin tuh kayak gini, pakai lampu, ya, biar jelas. Yang ini ruangan penyimpanan kayu bakar. Penyimpanan kayu. Ya, Bapak kasih dulu ini dulu ulangi dulu, ya, supaya nggak lupa. Yang pertama ruang apa tadi? Yang kedua ruang. Yang ketiga ruang. Yang keempat ruang. Oke. Nah, jadi ini membakar suhu. Nantinya uapnya naik dan langsung ke tempat perebusan. Ya. Yuk kita masuk ke ruangan. Nah. Ini rebus, kita rapiin.
ke sini, kemudian dijernihkan lagi di ruang ini ya, ini yang kedua. Kemudian limbahnya ke yang ketiga, kolam ketiga. Yang ini udah lumayan bersih, ditarik ke arah sini, arah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan ini airnya yang bersihnya ini. Gitu. Ayo kita lanjut. Nah, ini mesin untuk menggiling bakso adonan. Yang ini untuk nanti naik ini baksonya ke atas. Nah, ini stop yang tengah ya. Stop. Kalau ke bawah pencet. Kalau ke atas pencet ya. Stop, atas pencet. Ayo ya. Ini juga sama. Yang itu juga sedot ya oleh udara tekanan tinggi supaya tidak masuk udara ke dalam plastik ya, kemasan. Nah, sekarang lanjut ke tempat penirisan ya, tempat untuk mendinginkan bakso. Ada yang untuk yang bakso aci, ada yang untuk bakso urat dan bakso isi, jadi berbeda-beda. Yang balik ya, yang dari bawah ke atas. Variannya. Nah, yang ini varian isi ya. Yang ini ya. Kita sterilnya memakai dan jumbo ya. Ya, nanti ya harganya berapa? PK kelima tempatnya itu uapnya ke atasin lewat cerobong asap ya. Tuh cerobong asapnya tuh panjang kan, tinggi. Nah, kalau ini tandon-tandon air ya, terus dialirkan ke pabrik. Jadi air nama di dia bu pusatnya ya, WC-na kangge anu berkunjungnya. Nah, itu mah ruangan mie bu. Nah, mie dapur didinya nya nggak ada mie ya bakso. Bisa yang ningali kadinya. Ayo WC nanya, WC kangge karyawan santai di daria bu, cadaya lagi. Nah, itu mah workshop bu, tempat untuk perbaikan alat ya. Perbaikan alat workshop, tempat workshopnya. Saya mah mie sana. Saya iya nak ruangan mie di dia bu ya. Cuma ini ya adonannya seperti ini ya. Ini adonan bakso ya. Mau makan bakso kayak gini, nah nanti kalau udah direbus ya, kalau kayak gini nggak boleh dimakan karena belum matang, belum hangat. Setelah yang keduanya sudah, yang hangat itu sudah menjadi berbentuk bulat dan nggak hancur, langsung ke perebusan yang kedua ya. Dan di situ untuk pematangannya seperti itu kan boleh ya. Nah, ini caranya aja Jen, caranya boleh dilihatin. Perhatikan air panas, awas itu ada sungai ya yang diinjak. Nah, ini dibulat-bulatin pakai tangan, dikeluarin kemudian dicelupin ke air. Nah, kalau airnya dingin ya, di yang kedua itu hangat, itu akan berbentuk seperti ini. Nanti kalau yang kedua, di rebusan yang kedua itu yang lebih panas lagi ya untuk merebusnya, untuk kematangannya. Nah, ini ya, coba sekali lagi Jen. Oh, ambil secukupnya aja. Pakai tangan kiri. Oke, ada yang mau coba? Yo, sini ya. Silakan. Jadi mau di sana aja bikinnya biar gak terlalu ini. Ya di situ ya. Jen dipindahin Jen. Pegang sendoknya. Yo. Nah itu hasilnya ya. Ada lagi? Coba yang bulat. Yang ambilnya di atas. Nah gitu. Lagi? Yang kedua siapa? Tepuk tangan dulu. Oh, ambil secukupnya. Kurang. Di atas. Tekan. Nah. Sini. Belum bulat. Coba yang bulat. Agak ini, agak banyakan ambil adonannya. Nah, gitu.
Oke, kelompok ketiga mana? Oke, itunya. Nah, buletin. Sok, yang bulat yang bagus nah. Nah, satu kali lagi coba. Agak lumayan, agak lumayan. Nah, itu contohnya yang tadi. Nah. Coba yang besar Jen gimana katanya? Ada yang nanya. Ya. Paling besar. Ya, paling besar. Nah, ini yang besar ya. Ya, situ. Ya, so. Nah, ini yang besar ya. Nah, kayak gitu. Yang sedang sekarang. Nah, jadi ini sudah ahlinya ya, Bu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini yang sedang ya, yang ini yang jeboy ini besar ya, sedang. Nah, ini yang kecil. Isi ya yang pakai senop tadi. Oke. Kelompok selanjutnya mana? Masa perempuan ada, lumayan. Bagus. Lagi dua kali cobain. Kalau perempuan harus lihe ya. Tuh, bagus, tepuk tangan. Oke. Penerus aja Jen. Lanjut kelompok terakhir. Ambil. Nah, coba bulat-bulatin bentuk pakai tangan. Oke, lumayan. Lagi yang gede, agak banyak. Nah gitu. Oke, tepuk tangan. Jen, udah ini. Udah di sini Pajar wis beres Can. Yang penasaran. Acan? Oh, Acan. Tuh. Ayo yang penasaran cara bikinnya. Versi besar yo, ambil lagi. Agak besar. Tangan kanan, yang tangan kiri buat senok. Senokna. Simpan. Lagi. Jangan banyak-banyak, diukur aja besarnya sih gimana. Kayak gitu. Ini berapa omset bakso Eko per harinya? Untuk omset itu pertama ya, omset itu kita dapat dari pemesanan ya. Jadi untuk tiap harinya omset itu beda-beda ya, sesuai dengan masuknya pemesanan per hari ya, untuk harinya. Kalau untuk rata-rata bulan ya sepertinya beda juga ya, gimana pasarnya, rame atau enggak, seperti itu ya. Kisaran 2 juta ke atas mah ada lah ya, seperti itu untuk omsetnya ya. Kalau untuk omset per hari mungkin di atas ya, di atas belasan lah, seperti itu ya. Jadi di atas belasan juta ya. Ya, tepuk diam. Tepuk satu. Tepuk satu. Kemana saja pemasaran bakso Eco dilakukan? Oke, untuk pertanyaannya dari siapa tadi? Pertanyaannya Dipki. Untuk pemasaran bakso Eco itu ada dua pasarnya, ada online dan ada off. Untuk online itu di TikTok, dan untuk offline-nya itu di pasar ataupun offline sekitar apa namanya itu, langsung retail ya, yang mau mesen langsung ke pabrik. Jadi untuk penjualannya itu lewat pasar-pasar yang ada di sekitaran kota Tasikmalaya ataupun di luar kota Tasikmalaya. Jadi pemesanan lewat admin secara via WhatsApp, kemudian untuk pengiriman melalui pengiriman yang sudah disediakan oleh tim Bakso Eco ya, pengiriman ke pasar-pasar tradisional. Kan Farel? Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha Bakso Eco? Untuk kendala yang pertama, bahan baku itu ketika harga fluktuatif atau harga ketika naik turun ya. Dan untuk kendalanya tersebut, ketika harga naik bahan baku, kita mengecilkan ukuran di setiap varian supaya semua ukurannya itu sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur dan bisa
memiliki harga yang sesuai dengan yang kita buat ya, sehingga mendapatkan income daripada ketika kita membuat yang tidak sesuai dengan ukuran yang tidak kita analisis terlebih dahulu, sehingga bahan baku mahal dan ukuran harus disesuaikan untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Silakan Sakira. Berapa produksi bakso Eco tiap harinya? Berapa Produksi bakso Eco. produksi? Untuk produksi bakso Eco itu tidak menetap ya. Apa yang kita produksi itu pasti sesuai dengan pesanan yang ada ya. Jadi dalam satu adonan itu ada berapa butir bakso. Nah, kalau dibutirkan boleh dilihat data di laptop seperti itu, sesuai dengan omset yang dikeluarkan seperti itu. Siapa pendiri bakso Eco dan kapan didirikannya bakso Eco? Untuk bakso Eco itu yang ownernya itu namanya Haji Nendi dan Bu Haji Ucu ya. Dan pendiriannya itu di 93 ya, 1993 ya. Lama. Kalau nggak salah tahun 2000-an lah, 2000-an. Ada lagi gak penjualan online selain di TikTok Shop? Ada ya, untuk online-nya itu kita melalui Instagram, kemudian ada juga melalui apa? Shopee ya. Shopee selain TikTok itu aplikasi yang kita pakai, dan Facebook juga untuk promosi seperti itu. Dan untuk pemesanan TikTok sudah ada adminnya yang mengurusnya supaya tidak baku hantam pekerjaan antara offline dan online ya. Jadi tupoksinya masing-masing ya untuk pekerjaannya.